warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Radiah Nawir dengan NPMS 02 2024 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi dalam administrasi, yaitu yang pertama ada dimensi manajemen dan yang kedua dimensi etika dan moral, dan materi yang lainnya tentang organisasi dan pengorganisasian. Dimensi manajemen dalam administrasi merupakan proses mengelola sumber daya yang dimana seperti manusia, keuangan, material, dan informasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dimensi manajemen dan administrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Administrasi merupakan kegiatan yang lebih luas, meliputi semua aktivitas organisasi, sedangkan manajemen adalah bagian dari administrasi yang fokus pada pengelolaan sumber daya. Dimensi manajemen memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menjalankan aktivitas administrasi. Dimensi manajemen mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi kinerja organisasi. Beberapa aspek utama dalam dimensi manajemen, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Dimensi manajemen sangat penting karena yang pertama meningkatkan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, seseorang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efisien. Yang kedua, dapat meningkatkan efektivitas. Manajemen yang baik membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, dapat membangun tim yang solid. Dengan pemahaman terhadap dimensi kepemimpinan memungkinkan seseorang untuk membangun tim yang solid dan berprestasi. Yang kedua, ada dimensi etika dan moral. Dimensi ini sangat berpengaruh pada dimensi yang lain dan sangat mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan tujuan organisasi pada khususnya. Bertens berkesimpulan bahwa ada 3 arti penting etika. Yang pertama, sebagai nilai-nilai moral, dan nilai moral menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau disebut dengan sistem nilai. Yang kedua, sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan kode etik. Yang ketiga, sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk yang ucap kali disebut dengan filsafat moral. Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrator publik. Kehadiran kode etik berfungsi sebagai kontrol langsung sikap dan perilaku dalam bekerja, diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada. Kode etik tidak hanya sekedar ada, tetapi juga diimplementasikan dalam bekerja, dinilai tingkat implementasinya melalui mekanisme monitoring, kemudian dievaluasi dan diupayakan perbaikan. Komitmen terhadap perbaikan etika perlu ditunjukkan agar masyarakat publik semakin yakin bahwa pemerintah sungguh-sungguh akuntabel atau bertanggung jawab. Organisasi dan pengorganisasian. Apa sih perbedaan organisasi dan pengorganisasian? Organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dibentuk secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, sekolah, atau kelompok sosial lainnya. Sedangkan pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini melibatkan pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan koordinasi kegiatan. Adapun elemen-elemen pengorganisasian, yang pertama ada struktur organisasi, yaitu kerangka kerja formal yang menunjukkan hubungan antara berbagai bagian dalam organisasi. Yang kedua ada jabatan, posisi di mana dalam organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga ada wewenang, yaitu hak untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah. Yang keempat, ada tanggung jawab yang merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan mencapai hasil yang diharapkan.
Dan yang kelima, ada koordinasi yang merupakan proses menyatukan berbagai kegiatan dalam organisasi. Adapun proses dari pengorganisasian, yang pertama menetapkan tujuan atau menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua, membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, mengelompokkan tugas-tugas yang sejenis menjadi satu unit kerja. Yang keempat, menetapkan hubungan kerja antara berbagai unit kerja. Yang kelima, mendelegasikan wewenang. Yang keenam, koordinasi atau menyelaraskan kegiatan semua bagian dalam organisasi. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.